Jadi ceritanya kita kedatangan customer dari timur Indonesia sana yang requestnya sebenarnya butuh mobil untuk berburu. Dia akan membuat mobil untuk berburu. Nah, uniknya yang dipakai berburu adalah VX 80 series. VX 80 series ini mintanya dibuat double cabin. Hah? Yang benar. Ini kita mau potong VX 80. VX 80-nya itu masalah, kalau kita lihat sih VX 80-nya itu masih bagus, tapi dia minta mobil ini dibikin double cabin. Dipotong dong. Aduh. Kayaknya agak berat ya. Agak berat kita untuk potong VX 80 dengan kondisi yang masih lumayan. Tapi karena itu request, ya sudah kita kerjakan. Nah, langkah pertama adalah VX ini kita ukur dulu, karena tidak segampang itu hanya mobil dipotong gitu kan. Perlu banyak pertimbangan, perlu kita ukur dengan cermat dulu di mana sisi potongnya dia, sehingga kita dapat mobil, dapat bentuk yang proporsional, juga estetikanya juga masih dapat gitu loh. Bukan hanya fungsi tapi estetika juga masih dapat. Akhirnya kita potong lah VX 80. Nggak gampang potong VX 80 itu, selain ternyata platnya itu tebal. Mobil ini ternyata platnya tebal sekali, dan ada bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh mesin potong. Gerinda itu nggak terjangkau. Akhirnya kita potong pakai gergaji manual sebagian. Awalnya kita ukur dulu, kita isolasi itu. Setelah ketemu garisnya, kita isolasi, kita batasi dengan isolasi kertas itu. Jadi biar dapat lurusnya, dan potongannya detail, tidak geser gitu. Terus setelah dipotong, ada lagi satu masalah, adalah wheelbase-nya harus kita panjangin. Jadi roda belakang itu kita rubah, kita geser 10 cm, mundurkan 10 cm, jadi biar dapat proporsional dan dilihat juga enak. Estetika itu tadi dilihat enak. Jadi semua bracket-bracket yang ada di sasis itu kita hilangkan, kita bersihkan semua, kita geser 10 cm ke belakang. Nah, setelah itu kita las ulang. Setelah semuanya selesai dipotong, roda sudah geser, roda sudah kita mundurkan. Efek dari roda ini mundur, dia
apalah mobil ini jadi lebih wheelbase-nya lebih panjang, jadi lebih empuk, lebih enak. Selain dilihatnya enak, dinaikin juga lebih enak sih, karena ayunannya itu lebih panjang dia. Nah, terus setelah itu teman-teman dari Metalcraft juga menggambar, teman-teman desain box di belakangnya itu didesain sama teman-teman di Metalcraft, digambar dulu, disesuaikan bentuknya nanti akan seperti apa. Dan setelah itu mereka sebenarnya sebelumnya ada di laser karton dulu, jadi di karton dulu sama mereka. Setelah digambar, dilaser ke karton, karton itu dipaskan, dibentuk seperti bentuk aslinya, apakah ini udah pas atau belum. Setelah di laser karton, baru di laser di plat, di cutting laser di plat. Oke, sore ini kita mau ngetes mobilnya Pak John Banua sama Pak Yongki. Ada dua mobil yang di setup untuk berburu. Dua-duanya dibawa ke Papua. Satu VX80, satunya lagi Hilux. Hiluxnya 1KD, jadi Hilux yang 3000 cc. Ini yang kita bawa adalah yang VX80, yang tipe mobilnya ini HZ. Jadi ini serinya HZC. Jadi mobil ini serinya yang VX80 yang bandor awalnya, dan yang mesinnya 1HZ non turbo. Jadi mobil ini non turbo gitu loh. Itu kenapa kok dipilih, karena low maintenance, karena cuma mau dipakai berburu, kita nggak perlu tenaga yang gede, tidak perlu nanjak-nanjak yang ekstrim, bawa barang juga tidak seperti Extreme Expedition, makanya mobilnya HZ sudah cukup lah. Dan ini bisa nelen solar jelek juga gitu. Nah, mobil ini yang founder yang agak banyak modifikasinya, karena bodinya dari station wagon, dari 4 pintu station gitu, dipotong dibikin jadi double cabin, dan cabin yang paling belakang dibikin tray dan canopy box untuk kebutuhan berburu itu. Nah, agak rumit di bagian itu karena gardan axle belakang harus mundur kira-kira sekitar 40 cm. Kopelnya dipanjangin, dibikin double kopel. Terus suspensinya, bracketnya nggak ada yang dirubah, hanya arm setnya dipanjangin semua. Dipanjangin semua supaya wheelbase-nya panjang. Terus sasisnya dipanjangin sedikit, lalu pasang double cabin atau tray. Kalau gardan tidak dimundurin, mobil ini kalau dipasangi beban atau dikasih muatan jadi dongak, nggak stabil. Dimensi wheelbase-nya sekarang sama dengan VDJ double cabin, jadi VDJ 79 ya, sama. Jadi sama dengan Bundera double cabin wheelbase-nya sekarang. Itu yang membuat mobil ini jadi tetap stabil. Hari ini kita mau tes mobil ini kurang apa, sekaligus direview. Mobilnya udah full spek sebenarnya, udah ban 35, panel gear udah Yukon 488, terus sudah pasang locker depan belakang, shockbreakernya juga udah bagus. PR-nya udah kita bikin yang belakang itu 500 kg. Tujuannya untuk apa? Saat dibebani hasil buruan itu mobilnya tidak turun karena masih coil spring. Makanya banyak yang harus disesuaikan untuk kebutuhan itu. Untuk masalah winch depan udah kita pasang winch depan, belakang, terus double aki, inverter semua udah dipasang. Jadi memang kalau berburu di Papua itu memang seperti overland juga, harus bisa hidup di mobil gitu. Karena tempat berburunya itu tidak dekat, jauh-jauh, bisa 12 jam dari lokasi, bisa 20 jam gitu. Mobil ini datangnya awalnya nggak oke, gearbox rusak, mesin nggak beres,
kita juga rebuild mesin, rebuild gearbox. Bahkan gearboxnya udah kita ganti, punyanya 1 HDT, punyanya yang turbo. Karena gearbox yang lama bawahnya 1 HJ itu udah rusak. Nah, karena sekali ganti harganya juga sama, mendingan di-upgrade aja sekalian pakai yang turbo, lebih gede kan casingnya, tipe gearboxnya berbeda, harapannya lebih heavy duty. Lalu yang menarik dari rangon sistemnya itu sangat simpel, dan ada boxnya di tengah, ada kancingnya supaya kalau kita perjalanan menuju berburu itu tidak terbuka, dan itu menguntungkan lah karena bisa dikunci juga, bisa bawa barang-barang yang khusus yang bisa dikunci, jadi aman. Ini kita pakai gigi 3. Sebenarnya mobil ini masih galau Pak John Banua mau ganti mesin turbo atau enggak. Saya pikir mesin standarnya pun sudah cukup, ini sudah sangat cukup. Ini bahannya dari aluminium, cover atasnya. Cik turunin sendiri kuat ya Cik ya? Kuat. Cik nurunin sendiri kuat. Terus kita tinggal naikin baknya, joknya. Oke. Oke, terus bagian ini saya nggak bisa ngomong Cik. Oke, ini sekarang udah kita buka rangonya. Jadi yang di bagian depan ini untuk pembelor, yang bagian depan itu untuk pembelor, ada bisa 2 orang, dan ini sangat kuat karena ini bracketnya itu di roll cage. Jadi bracketnya itu di roll cage, bukan di cabin, jadi sangat kuat sekali. Terus bagian penembaknya ada di sini, joknya di sini, jadi duduknya relatif nyaman gitu loh, nyaman dan agak turun, jadi mobilnya nggak terlalu limbung, jadi nggak pusing di atas mobil gitu. Senjata bisa ditaruh di depan kaki karena ini masih luas sekali, dan di bawah kaki ini masih ada ruangan yang sangat luas untuk bawa barang-barang yang lain gitu. Nah, ini sangat oke. Desain ini bisa ditutup jadi suatu suatu box kanopi yang aman, dan juga jok dan perangkat bawahnya ini, tempat kaki ini bisa dilepas semua, jadi fungsi mobil ini berubah jadi kanopi, bisa buat bawa barang yang banyak. Memang didesain untuk available, untuk ya universal lah, bisa dipakai untuk hal-hal yang lain gitu. Tangganya di sini, ini tangganya dari sini. Oke, bagian tangganya seperti itu. Ini tangga bisa dilipat sini, terus terus dikancing. Nah, ini terus dikancing dari sini.
kancingnya dibikin rapat supaya tidak goyang-goyang. Oke, nah ini ada kanopi ada box juga. Ini cukup untuk membawa barang-barang. Ada kanan kiri boxnya, terus bagian belakang ada jerrycan holder dan tire hanger juga bracket high lift jack. Oke, lalu di mobil ini juga ada 2 buah tangki, satunya tangki untuk solar, satunya tangki untuk water, untuk air. Nah, ini isinya dari sini. Ini ada kuncinya. Isinya dari sini, kita bisa tes airnya dari sini. Isinya, ini lagi di posisinya dikunci, nggak tahu kuncinya di mana. Isi dari sini, ini muat sampai dengan 90 liter, cukup lumayan oke buat bersih-bersih atau buat wudhu segala macam atau buat masak, karena tangkinya dari stainless steel 304. Dan ini ada kanopi bagian sini, ada kanopi lagi nih. Oh enggak, bisa dibuka. Oke, jadi kanopinya udah dibuka. Terus jok belakang masih berfungsi, bisa muat 2 orang, tengah-tengahnya kosong, bisa bawa senjata juga, jadi available. Terus ini ada pompanya sebenarnya, di sini ada pompa. Oke, kalau kita bicara aksesoris atau eksteriornya, mobil ini dari bagian depan bumpernya udah pakai ARB. Ini sebenarnya ARB-nya punyanya ini Pajero. Cuman karena kemarin dapat ARB Pajero banyak dengan harga yang oke, makanya dipasang di VX80 ini, dimodifikasi sesuaiin supaya bisa masuk di sini. Jadi ketemu dapat harga yang murah tapi kualitasnya ARB. Terus side protector, roll cage, semuanya bikinan Metalcraft seperti biasa. Tapi yang menarik ini bumper depannya ini udah kita install Win8274. Jadi bracketnya kita custom, kita pasang Win8274 supaya dia bisa rescue saat off-road di Papua. Jadi Papua itu kalau bedil atau berburu itu memang off-road beneran jalan masuknya. Jadi mobil ini harus siap atau proper untuk off-road beneran layaknya mobil Xpander Expedition gitu. Terus dipasang lampu Cina cukup untuk lampu kuningnya, lampu untuk buat membuka kabut gitu. Terus ini ada fog lamp dari Proji, ini sangat terang sekali, sama Cyber, jadi sudah cukup sangat terang lampunya, jadi lampu standarnya sudah ke cover. Lalu masalah kaki-kaki, karena VX80 udah kuat, tinggal kita sesuaiin pernya. Per depannya pakai Tough Dog, per belakangnya pakai Ironman yang 500 kilo, jadi memang sangat keras sekali, makanya dipasang yang 500 kilo. Terus shockbreakernya pakai Tough Dog adjustable, udah sangat cukup. Kalau untuk kebutuhan berburu aja sudah sangat cukup. Peleknya pakai MAT, ini produk kita. MAT itu 16x8 beadlock, itu sudah sangat kuat, dipakai balapan juga kuat. Bannya pakai badak 3517. Oleh karena itu maka final gear udah kita ganti pakai 488 sama lockernya ARB depan belakang. Jadi mobil ini benar-benar sebenarnya sudah proper sekali gitu.